Halo sobat, selamat datang kembali di channel YouTube Tim Menarso. Oke, teman-teman sekalian, hari ini kita akan bahas tentang penghasilan YouTube ya. Kenapa penghasilan YouTube saat ini tuh untuk 1000 subscriber itu lebih besar daripada 1 juta subscriber, teman-teman. Sistem rekomendasi YouTube saat ini itu nggak ngotak ya, jomplang sekali teman sekalian. Bahkan kalau menurut saya itu nggak masuk akal. Kenapa yang subscribernya kecil, yang hanya 1000 itu penghasilnya lebih gede dari 1 juta subscriber, teman sekalian. Ini saya bukan mengada-ada ya, ini memang benar-benar terjadi. Tapi nggak mungkin lah saya memperlihatkan channel YouTube-nya ya. Saya memperlihatkan channel YouTube-nya, saya memperlihatkan penghasilannya. Karena itu bukan channel YouTube saya. Channel YouTube saya belum ada yang 1 juta subscriber. Channel YouTube saya juga yang 1000 subscriber ada sih. Tapi penghasilannya nggak besar, nggak melebihi 1 juta subscriber. Tapi ini terjadi dari beberapa teman saya, teman-teman. Ini memang benar-benar real dan saya lihat sendiri. Jadi subscribernya itu hanya 1200, saya lihat itu ya. Penghasilannya per hari itu luar biasa penghasilannya, teman-teman. Ratusan ribu. Nah, yang subscribernya 1 juta ini, teman-teman, penghasilannya dulu itu tembus sampai dengan 70 sampai dengan 100 juta. Tapi untuk saat ini, wow, anjlok sekali, teman-teman. Apa sih penyebabnya? Kenapa sih kok penghasilannya yang dari 1 juta subscriber ini bisa anjlok? Oke, kita akan bahas satu-satu. Saya akan bahas berdasarkan memang benar-benar dari beberapa channel YouTube ini ya, teman-teman. Karena saya lihat sendiri ya. Yang pertama adalah karena upload videonya, teman sekalian, terlalu jarang. Jadi yang 1 juta subscriber dengan 1000 subscriber ini, durasi untuk upload videonya itu kelihatan sekali. Yang 1 juta subscriber, teman-teman, dia upload videonya tuh 1 minggu sekali. Berarti kalau 1 minggu sekali itu berarti sebulan hanya 4 video. Itu penyebabnya karena apa? Karena di sini konten game ya. Konten game itu anak-anak. Dan kalau dulu itu dia kan sekolahnya atau belajarnya itu di rumah secara online begitu ya. Karena kan pandemi ya. Nah, saat ini kan sudah secara offline. Dia udah berangkat sekolah. Jadi untuk membuat kontennya tuh dia jarang-jarang. Jadi seminggu hanya 1 video. Dulu tuh bisa setiap hari. View-nya tuh lumayan, teman-teman sekalian. Sekali upload itu bisa ratusan ribu. Sekarang memang sih sekali upload view-nya ratusan ribu. Tapi kan untuk penghasilannya kecil. Untuk konten game itu, untuk CPC-nya atau RPM-nya itu kecil sekali. Per 1000 tayangnya itu kecil sekali, teman sekalian. Jadi makanya kalau untuk konten game itu harus memperbanyak video. Memang benar-benar kita harus ngupload video tiap hari. Nah, yang terjadi 1 juta subscriber ini jarang upload video. Seminggu hanya 1 video. Karena mungkin, oh subscriber saya udah banyak kok. Saya ngupload video 1 minggu sekali aja deh. Nggak usah setiap hari. Biarkan aja kan nanti kalau ngupload seminggu sekali view-nya juga banyak. Nggak seperti itu, teman-teman. Karena sistem rekomendasi YouTube saat ini tuh nggak ngotak. Nggak ngotaknya tuh seperti ini, teman-teman. Dia nggak mandang subscriber. Dia mandang kita itu ngupload videonya itu retensinya deket atau enggak. Maksudnya jarak uploadnya itu deket atau enggak. Kalau jarak uploadnya tuh terlalu jauh, biasanya memang sih yang nonton banyak, tapi kan tetap pengaruh ke penghasilan YouTube. Nah, sedangkan channel YouTube yang subscribernya hanya 1200, teman-teman, itu upload videonya setiap hari. Bahkan mencapai 1000 subscribernya tuh baru aja, 1200 tuh baru aja. Jadi dia ngupload videonya tuh setiap hari, rutin setiap hari. Dan konten-kontennya, teman sekalian, ini sama-sama kena. Yang 1 juta subscriber ini kena, yang 1000 subscriber juga kena, teman sekalian. Jadi sebenarnya sama-sama kena. Tapi kan yang 1000 subscriber ini ngupload video tiap hari. Nah, kalau dia ngupload video tiap hari dalam waktu seminggu semuanya dia 7 video. 7 video kalikan semuanya 100.000 view-nya. Dia udah dapat berapa? Udah dapat 700.000 view. Nah, sedangkan yang 1 juta subscriber seminggu sekali view-nya 100.000, ya dia hanya dapat 100.000. Penghasilannya jomplang sekali kan? Nah, yang pertama itu pengaruhnya dari jarak upload videonya. Jadi buat teman sekalian, kalau sekarang sudah dapat banyak subscriber, jangan puas diri. Kita harus tetap upload video karena persaingan di luar sana yang upload video saat ini tuh banyak sekali. Itu yang pertama. Yang kedua adalah jenis kontennya, teman sekalian. Nah, di sini buat teman sekalian, penghasilan kita itu terpengaruh oleh jenis kontennya. Nah, jenis konten ini pengaruhnya terhadap view ya, penonton atau minat penonton. Nah, kita supaya penghasilan YouTube kita semakin besar, teman-teman, kita harus bikin konten yang trending, yang viral, yang lagi banyak diperbincangkan. Nah, kalau teman sekalian itu bikin kontennya itu sekedarnya aja, nyontek punya orang lain, mungkin teman-teman, aku bikin konten yang abadi aja, yang nggak kemakan waktu. Nah, kalau kita bikin konten yang nggak kemakan waktu, yang abadi, contohnya nih, cara membuat channel, cara membuat dodol, begitu, itu kan konten abadi ya. Mungkin dari waktu-waktu nanti 10 tahun ke depan cara membuat channel itu mungkin ada sedikit perubahan, tapi mirip-mirip. Habis itu cara membuat dodol. Kalau membuat dodol makanan itu biasanya sama aja, paling gitu-gitu aja. Nah, itu namanya jenis konten abadi. Nah, biasanya
view-nya itu nggak bisa langsung gede. Jadi buat teman sekalian, walaupun 1 juta subscriber, kalau kita bikin konten jenis gitu, teman-teman lihat aja deh konten-konten yang jenisnya seperti itu, yang subscribernya besar. Biasanya view-nya itu hanya 1000, 2000, bahkan paling banyak tuh 10.000. Coba teman sekalian lihat channel-channel YouTube yang subscribernya hanya 1000, 2000, tapi dia bikin konten yang trending, yang lagi ramai dibahas saat ini. Yang lagi ramai dibahas saat ini tuh tentang apa aja? Satu, mungkin teman sekalian tuh bahas tentang yang lagi viral di TikTok, yang lagi viral di Facebook. Mungkin teman sekalian main game. Game apa sih yang lagi viral saat ini? Ya teman sekalian cari tahu sendiri. Teman-teman lihat itu di beranda YouTube, di beranda Facebook, yang viral kan banyak tuh. Nah, teman-teman bahas tuh jenis-jenis konten seperti itu. Contoh saat ini yang lagi viral apalagi nih? Contoh saat ini yang lagi viral adalah jenis makanan untuk berbuka puasa dan sahur. Nah, itu teman-teman bisa coba nih jenis-jenis konten yang seperti itu, tips-tips makanan. Karena saat ini kan udah mau memasuki bulan Ramadan ya. Apalagi nanti kalau sudah memasuki hari raya, teman-teman bikin konten-konten tentang kue. Nah, saat ini adalah tepat waktunya. Silakan teman-teman bikin konten yang jenisnya seperti itu sebanyak mungkin. Berikutnya apalagi nih yang mempengaruhi? Berikutnya adalah pembuatan judul dan thumbnail. Di sini nggak boleh sembarangan ya untuk pembuatan judul dan thumbnail. Saya sudah berulang kali sarankan buat teman sekalian saat ini, judul penargetan sesuai dengan riset itu nggak bisa jadi patokan. Jadi kalau kita seumpamanya riset cara membuat channel YouTube, nah kita udah dapat nih kata kunci itu, cara membuat channel YouTube. Ya jangan serta-merta kita bikin judulnya seperti itu aja, cara membuat channel YouTube doang. Nah coba kita kombinasikan nih, supaya lebih menarik seperti apa. Seumpamanya ditambahkan terbaru 2023, seumpamanya ditambahkan lagi hanya 2 menit bisa membuat channel YouTube. Buat channel YouTube ramai penonton. Pokoknya ditambah semenarik mungkin supaya orang itu menarik untuk ngeklik judul dari video kita. Berikutnya lagi adalah thumbnail. Nah, di sini thumbnail itu nggak boleh sembarangan, teman-teman. Karena di sini thumbnail itu persaingannya benar-benar di beranda YouTube seperti itu ya. Karena saat ini yang membuat video YouTube itu banyak sekali. Jadi persaingannya tuh semakin banyak. Seumpamanya kalau dulu cara membuat channel YouTube pada saat kita ketik mungkin hanya 3-4 video aja persaingannya. Sekarang bejibun teman sekalian. Kalau kita nggak bikin thumbnail yang bagus, apalagi kita nggak bikin SEO yang bagus, video kita itu bakal di bawah. Bahkan begini ya teman sekalian, pada saat kita ngupload video pertama kali, semuanya video kita pertama ada di atas nih. Cara membuat channel YouTube pertama ada di atas. Tetapi kan kalau di atas itu berarti direkomendasikan pihak YouTube ya. Pada saat direkomendasikan pihak YouTube, kalau thumbnail kita itu jelek, mereka ngeklik yang di bawahnya, video kita yang awalnya di atas ini bisa turun, makin lama makin turun. Yang diklik yang di bawah itu makin naik. Karena sistem rekomendasi YouTube itu bacanya dari CTR ya. Kira-kira nilai kliknya itu persentasenya tuh berapa. Kalau teman sekalian itu direkomendasikan pihak YouTube ke sono ke sini tapi nggak diklik, itu bahaya sekali. Makanya thumbnail itu adalah prioritas utama. Thumbnail dengan judul. Kalau judul itu berdasarkan kata kunci pada saat orang ngetik. Tapi kalau thumbnail itu dilihat pada saat orang nonton video orang lain ya, semuanya nonton nih. Biasanya kan di bawah tuh ada yang direkomendasikan. Mereka itu biasanya nggak lihat judul, tapi mereka itu lihat thumbnailnya. Makanya saya berulang kali teman sekalian, buatlah thumbnailnya semenarik mungkin. Kombinasikan dari beberapa gambar, kasih tulisan, kasih efek, pokoknya semenarik mungkin. Kalau perlu kita lihat nih dari persaingan. Dari pesaing-pesaing kita, thumbnailnya modelnya seperti apa sih? Nah, dari mereka bikin, kita harus bisa bikin lebih baik dari thumbnailnya mereka ini. Berikutnya lagi, apalagi teman sekalian yang mempengaruhi penghasilan kita. Yang mempengaruhi adalah share ke media sosial. Untuk saat ini nggak berlaku ya teman sekalian, kita share ke media sosial, penghasilan kita semakin besar, view kita semakin besar. Yang terjadi adalah kalau YouTube membaca atau video kita itu dibaca oleh pihak YouTube, sumber view kita itu dari media sosial, sumber kita itu hasil dari nonton sendiri, dari internal, itu nggak bakal naik. Apalagi kalau teman sekalian itu melakukan support sub. Kalau support sub itu harus dengan cara yang cerdas. Cara yang cerdas itu seperti apa? Kita benar-benar memang nonton video orang lain yang niche-nya sama dengan channel YouTube kita. Pertama nonton, habis itu komentar. Yang bijak lah, mungkin sehari 2, 3, paling banyak tuh 5 video. Teman-teman lakukan itu pasti bisa, nggak apa-apa sih. Nah, tapi kalau teman sekalian itu sukanya nyepam, sukanya share video kita kemana-mana, nanti sumber view-nya teman sekalian, sumber view-nya tuh dari internal, habis itu sumber view-nya dari media sosial, rekomendasi YouTube dan penelusuran YouTube itu bakal hancur. Nah, saran saya udah stop deh lakukan itu, karena untuk saat ini view dari media sosial tuh kalau menurut saya nggak bagus. Apalagi kalau teman sekalian tuh suka ngiklan ya. Channel YouTube atau video saya tak iklankan lah di Facebook, tak iklankan lah di sini, tak iklankan lah di sini. Nah, itu sumber view-nya teman-teman kelihatan. Kalau sumber view-nya itu bukan dari rekomendasi, saya yakin
pihak YouTube juga tuh nggak bakal mau merekomendasikan video kita. Nah, di sini ini yang mempengaruhi view kita. Semakin banyak atau semakin hancur, seperti itu. Yang terakhir teman sekalian, yang terakhir adalah kita perlu sabar dan terus berdoa. Karena apa teman sekalian? Kalau kita nggak sabar, kita nggak berdoa terus, kita nggak berharap channel YouTube kita semakin lama semakin naik teman sekalian, saya yakin deh teman sekalian akan stop menjadi seorang YouTuber. Karena itu terjadi ya. Saya itu pada saat membangun channel YouTube pertama kali dan membangun channel YouTube yang baru ya. Kalau view-nya itu kecil, kadang view-nya udah gede nih tiba-tiba anjlok turun. Itu kalau kita nggak sabar-sabar, kita nggak tekun teman sekalian, kita nggak bakal jadi YouTuber. Nah, kalau kita melihat view kita turun, habis itu kita down, kita nggak ngupload video lagi, ya udah, itu adalah akhir dari segalanya teman sekalian. Kita berakhir dan kita nggak akan menjadi seorang YouTuber. Tapi kalau seorang YouTuber sejati teman sekalian, dia akan ngupload video terus. Walaupun channel YouTube-nya sepi seperti kuburan, walaupun nggak ada yang nonton, dia akan upload video terus. Yang penting mentargetkan judul dan thumbnailnya. Kalau udah mentargetkan, mungkin hari ini nggak rame, tapi beberapa hari kemudian bisa rame. Mungkin beberapa bulan kemudian bisa rame, seperti itu. Oke, teman sekalian, itu saja sharing saya tentang 1000 subscriber yang penghasilannya lebih besar dari 1 juta subscriber. Jadi untuk saat ini, jumlah subscriber itu tidak mempengaruhi penghasilan. Yang mempengaruhi penghasilan adalah view atau penonton. Bukan hari ini ya, bukan saat ini. Tapi mulai dulu juga seperti itu. Jadi buat teman sekalian, nggak usahlah ngejar banyaknya subscriber, tapi kejarlah banyak viewersnya teman sekalian. Oke teman-teman, itu saja sharing saya hari ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan sampai jumpa di video saya berikutnya. Sekian dan terima kasih.